Bab 544. Kelemahan armor Raja Manusia. Warrior yang mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, sosok 20 Grandmaster membeku di tempat, dan wajah 20 orang sangat berubah, dan mata mereka terkejut. Putar. Warrior yang mengulurkan tangannya dan mengguncangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di ruang dalam jarak beberapa ratus kaki. Sinar pedang saling bersilangan, dan 20 Grandmaster di domain pedang ngeri, dan dengan cepat bergabung untuk melawan sinar pedang itu. Ini domain pedang, ini adalah kekuatan domain. Melihat para Grandmaster yang dikelilingi oleh cahaya pedang di lapangan, banyak orang terkejut, termasuk klan iblis dan Dewa Naga Emas dari klan Naga. Mereka tidak menyangka kalau warrior yang bukan hanya jiwa pedang tingkat 8, tapi juga menguasai domain pedang legendaris. Tidak heran dia berani menghadapi Julian Luo sendirian. Oliver Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Pria beralis tebal dari klan naga mengepalkan tinjunya, matanya sangat serius, memikirkan kata-kata warrior yang sebelumnya, dia tidak bisa tenang lagi. Haruskah dia mundur, atau terus tinggal di sini dan menunggu untuk menuai keuntungan? Irene An dan yang lainnya menghela nafas lega. Irene An tahu kengerian kekuatan pedang domain pedang yang. Dengan pedang domain, bahkan jika warrior yang tidak bisa menang, masih mungkin untuk melarikan diri. Setelah warrior yang menampilkan domain pedang, puluhan pendekar tanpa partai yang sebelumnya bertahan pun segera berbalik dan pergi tanpa ragu. Mereka tinggal di sini karena mereka merasa bahwa warrior yang seharusnya akan mati, tetapi sekarang, mereka tidak tahu apakah warrior yang akan mati. Mereka hanya tahu bahwa sama sekali tidak ada masalah jika warrior yang menginginkan mereka mati terlebih dahulu, jadi mereka tidak ragu-ragu lagi untuk memilih pergi. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, tetap saja harus hidup untuk bisa menggunakannya. Melihat bawahan terkuatnya terperangkap di domain pedang, wajah Julian Luo pucat. Dia awalnya mengira dia telah melebih-lebihkan kekuatan warrior yang, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu meremehkan kekuatan warrior yang. Ini membuatnya membayar harga yang menyakitkan untuk ini, karena saat ini di domain pedang, 2 kepala dari 10 legiun teratas telah jatuh. 3 master alam kaisar di udara juga menyaksikan pertempuran di bawah. Ketika warrior yang menunjukkan domain pedang, tetua utama klan iblis dan Raja Naga tiba-tiba menunjukkan ekspresi menghina. Meskipun warrior yang adalah klan manusia, warrior yang dan Julian Luo adalah musuh bebuyutan. Bagi klan iblis dan klan siluman, ini bukan saja bukan hal yang buruk, sebaliknya adalah hal yang baik, karena bisa saling membunuh antar klan manusia. Terlepas dari apakah itu kematian warrior yang atau kematian raja manusia, itu hanya bagus untuk mereka. Dan wajah Tiardo Luo menjadi suram, dan dia tidak berharap warrior yang menyembunyikan kemampuan begitu dalam. Domain pedang, hanya leluhur pendiri sekte pedang yang memahaminya saat itu. Dan 10.000 tahun kemudian, seseorang menyadarinya lagi. Saat itu, leluhur pendiri sekte pedang membuat kerajaan Dinghan membayar harga yang tragis. Sekarang, apakah sejarah akan terulang kembali? Tidak. Warrior yang ini harus mati sekarang. Tiardo Luo perlahan menggenggam tangan kanannya, dan pada saat ini, Raja Siluman muncul dengan aneh di lapangan. Melihat Raja Siluman, wajah Tiardo Luo berubah dan dia mencibir, "Raja Siluman, kebetulan kamu datang ke sini." Raja Siluman melirik Tiardo Luo dan berkata dengan suara rendah, "Jika tidak datang, ada orang akan tanpa malu-malu berurusan dengan juniorku." Raja Siluman, warrior yang adalah klan manusia.
Tiardo Luo menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Siluman tertawa kecil dan berkata, "Tiardo Luo, apakah ini penting?" Wajah Tiardo Luo muram. Untuk waktu yang lama, dia mencibir, dan berkata, "Kalau begitu mari kita terus menonton. Aku tidak percaya, pedang domainnya benar-benar tak terkalahkan." Raja Siluman mengabaikan Tiardo Luo dan berbalik untuk melihat Raja Naga. Berkata, "Raja Naga, aku tahu bahwa kamu tidak puas dengan warrior yang membunuh Dewa Naga Emas dari klan naga kamu, tapi aku ingin menasihati kamu. Jika kamu tidak ingin klan naga mati lebih banyak Dewa Naga Emas, sebaiknya suruh anak dan cucu nagamu segera kembali ke wilayah siluman, dan jangan mengincar warrior yang..." Wajah Raja Naga berubah dan berkata, "Raja Siluman, apakah kamu mengancam aku?" Meskipun lawannya adalah Raja Siluman wilayah siluman, itu tidak berarti bahwa lawan benar-benar dapat mengendalikan seluruh wilayah siluman. Setidaknya 4 klan monster dewa kuno tidak memandang klan cerpelai luar angkasa. "Aku hanya berkata sampai di sini." Raja Siluman berkata, "Itu urusanmu untuk mendengarkan atau tidak." Raja Siluman tidak lupa, warrior yang ini juga memiliki pendukung super. Meskipun lelaki tua yang menjaga kuburan itu tidak pernah maju untuk membantu warrior yang, tetapi Raja Siluman yakin bahwa jika warrior yang berada dalam masa kritis, pihak lain pasti tidak akan tinggal diam. Orang itu tidak memiliki klan, tidak ada beban. Dengan kekuatan yang menakutkan itu, sama sekali tidak ada klan yang mampu menyinggungnya. Raja Naga mendengus dan tidak berbicara. Di bawah, di dalam domain pedang, 4 master alam bangsawan tingkat 9 telah meninggal. 16 master yang tersisa tidak berani menyimpan kekuatan, mereka semua menggunakan keterampilan andalan sendiri. Untuk sementara waktu, 16 master ini bertahan dari serangan warrior yang domain pedang. "Kita tidak bisa terus seperti ini," salah satu penguasa paviliun berkata dengan sungguh-sungguh di domain pedang. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan warrior yang, tidak hanya meremehkan kekuatan warrior yang, tetapi juga menghina warrior yang. Karena menurut mereka, 20 dari mereka bergabung bersama, bahkan jika leluhur pendiri sekte pedang muncul kembali, Tetao masih bisa diatasi. Bagaimanapun, warrior yang hanyalah alam bangsawan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa warrior yang telah memahami kekuatan domain yang legendaris. Ini mengejutkan mereka, dan bahkan menyebabkan beberapa orang terbunuh. Ini membuat mereka malu, tetapi juga menilai ulang kekuatan warrior yang. "Kita bergabung untuk menyerang satu titik dan menghancurkan domain pedang ini bersama-sama," kata penguasa paviliun bayangan. Bisa. Tepat ketika lebih dari selusin orang akan bergabung untuk menyerang satu titik, pada saat ini, sudut mulut warrior yang menunjukkan kebengisan di kejauhan, dan pada saat yang sama, pedang penunda waktu muncul di tangan kanannya, memegang pedang Sun Koong di tangan kirinya dan pedang penunda waktu di tangan kanannya. Warrior yang dengan kuat melambaikan tangan kanannya, dan kemudian, dengan lambaian tangan kirinya, di domain pedang yang jauh, kepala dari 10 legiun teratas terbang diam-diam. Wajah orang-orang di domain pedang berubah drastis. Warrior yang mengayunkan pedang gandanya lagi, dan di domain pedang, kepala master lain terbang keluar. Kedua pedangnya senjata Dao, semua orang saling membelakangi, saling membantu. Penguasa paviliun kelam Mary dan berkata cepat. Mendengar itu, orang-orang lainnya tidak ragu-ragu, dan dengan cepat bersatu. Pada saat ini, penguasa paviliun bayangan tiba-tiba mengecilkan pupilnya, karena ujung pedang muncul di tengah alisnya. Dia ingin menyingkir, namun, dia merasakan waktu berhenti di sekelilingnya dengan aneh. Penguasa paviliun bayangan ngeri.
Di saat kritis ini, sebuah belati mengenai ujung pedang, dan ujung pedang itu langsung meleset. Penguasa paviliun kelam menarik belati, memandang warrior yang di kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedangnya sangat aneh, kita harus berhati-hati. Paviliun bayangan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita tidak bisa terus seperti ini, kita terlalu pasif. Kita harus menghancurkan domain pedang ini, jika tidak, kita akan dibunuh olehnya cepat atau lambat. Semuanya bersatu padu untuk memecahkannya bersama. Penguasa paviliun bayangan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang menganggukkan kepala mereka, baru saja akan bergabung untuk menyerang sedikit, tetapi pada saat ini, semua orang mengendur secara misterius, kekuatan domain menghilang, semua orang terkejut, warrior yang menarik domain pedang. Celaka. Saat itu, penguasa paviliun kelam terkejut. Semua orang melihat ke arah warrior yang, dan melihat pedang raksasa yang terdiri dari benda spiritual langit dan bumi tergantung di depan warrior yang. Meskipun belum pernah melihat kekuatan pedang besar ini, insting memberitahu semua orang, pedang besar ini benar-benar menakutkan, dan untuk sementara waktu, semua orang bagaikan menghadapi musuh besar. Hati-hati, minggir. Pada saat ini, Julian Luo meraung. Dia telah melihat kekuatan pedang ini dengan matanya sendiri. Bahkan pertahanan Dewa Naga Pelindung yang menakutkan dari klan naga telah dihancurkan oleh pedang ini. Bagaimana bawahannya bisa melawan pedang ini? Terlambat. Wajah keji muncul di wajah pucat warrior yang, dan di bawah kendalinya, pedang raksasa di depannya melesat, dan langsung menghampiri penguasa paviliun kelam dan yang lainnya. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan penguasa paviliun kelam buru-buru berteriak, sudah terlambat untuk melarikan diri, mari kita berjuang bersama. Dengan telapak tangan, penjara ruang pun digunakan. Semua orang mengangguk cepat, dan juga cepat menggunakan penjara ruang. Penjara ruang yang digunakan oleh lebih dari selusin Grandmaster ditumpangkan satu sama lain, dan pedang raksasa itu langsung membeku di udara. Hambatan ruang di sekitar pedang raksasa itu sekokoh emas, membuat pedang benang raksasa tak bisa bergerak. Semua orang menghela napas lega. Wajah warrior yang masam, dia ingin menggunakan pedang langit dan bumi saat menggunakan domain pedang, tetapi baik itu menggunakan domain pedang atau pedang langit dan bumi, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi hitam. Bahkan jika dia memiliki batu energi tingkat unggul, itu masih jauh dari cukup baginya untuk menampilkan domain pedang dan pedang langit dan bumi secara bersamaan. Mati. Pada saat ini, penguasa paviliun kelam bergerak ke depan warrior yang, dan belati pendek membawa sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya dan mengores ke arah warrior yang. Orang-orang lainnya juga melintas ke arah warrior yang, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh warrior yang, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Warrior yang mencibir dan melambaikan tangan kanannya. 12 penjaga emas muncul di lapangan dan segera mengepung penguasa paviliun kelam. Ekspresi penguasa paviliun kelam berubah, dan dia ingin mundur, tetapi pada saat ini, sebuah bayangan orang melintas, dan kemudian, penguasa paviliun kelam membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketidakpercayaan, dan secara bertahap, dadanya dipenuhi darah. Sepatu yang bagus. Warrior yang melihat sepatu bot di kakinya, lalu melambaikan tangan kanannya, dan dia memasukkan tubuh penguasa paviliun kelam ke ruang sarung pedang kuno. Kemudian warrior yang melihat pendekar hitam alam bangsawan tingkat 9 yang kedua berlari ke arahnya, seringaian muncul di sudut mulut warrior yang, kaki kanannya terbanting, dan tubuhnya langsung menghilang di tempat. Lagi-lagi, dia sudah berada di belakang Master Alam Bangsawan. Pada saat yang sama, Master Alam Bangsawan perlahan jatuh.
Melihat warrior yang memanggil 12 penjaga emas dan langsung membunuh 2 komandan dari 10 pasukan, wajah Julian Luo dan 12 master alam bangsawan yang tersisa pun masam. Jangan khawatir tentang 12 monster emas, bunuh warrior yang dulu. Penguasa paviliun bayangan berteriak, mengulurkan tangannya untuk memegang warrior yang menggunakan penjara ruang. Pada saat yang sama, 12 master yang tersisa juga menggenggam warrior yang dengan keras. Penjara ruang. Ruang di sekitar warrior yang langsung mengeras, dan tubuh warrior yang baru saja bergerak juga tetap di tempatnya. Matilah. Pada saat ini, Julian Luo tidak tahu kapan dia muncul di belakang warrior yang. Pedang Raja Manusia di tangannya langsung memotong penghalang ruang dan menusuk punggung warrior yang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, mengaktifkan armor Raja Manusia, dan lapisan armor skala emas muncul di sekujur tubuhnya. Namun, ketika pedang Raja Manusia menembus armor Raja Manusia, hampir tidak ada halangan. Pedang Raja Manusia menembus armor Raja Manusia secara langsung, dan kemudian menembus diafragma warrior yang. Apakah kamu tahu satu-satunya kekurangan armor Raja Manusia? Satu-satunya kekurangan armor Raja Manusia adalah dikendalikan oleh pedang Raja Manusia. Idiot, matilah sana. Di belakang warrior yang, suara bangga dan gila Julian Luo datang. Bersambung.